Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Salvina Altafia Wama. Dan saya Mariani Fatimah Hajur. Kami dari program studi keperawatan Unika Santo Paulus. Jadi pada video ini kami akan melakukan wawancara yang bertemakan anti korupsi. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Dan narasumber dari wawancara ini adalah seorang Bapak Kepala Desa di Desa Sompangkolang. Sebelum melakukan wawancara, kami mempersilakan kepada Bapak untuk secara singkat memperkenalkan diri. Terima kasih anak-anak dari Unika dan Rai. Tentunya pada siang hari ini saya selaku pemerintah Desa Sompangkolang yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya, bahwa pada siang hari ini kamu semua mendatangi desa ini untuk melakukan wawancara berkaitan tema mata kuliah kewarganegaraan tentang bagaimana berbicara tentang bagaimana mengantisipasi yang namanya korupsi. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama saya Sebastian Subama, jabatan Kepala Desa Sompangkolang, Kecamatan Kugus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Dan sebelum kita melanjutkan kegiatan wawancara ini, kami selaku pimpinan wilayah juga selaku orang tua sangat mengharapkan bahwa kegiatan ini bagian dari tindak lanjut untuk bagaimana menggapai cita-cita dan keinginan Anda untuk masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masa depan itu ada pada tangan Anda sendiri. Berkaitan tema diskusi kita pada siang hari ini, bagaimana kita menangani yang namanya korupsi. Bahwa dalam tata negara kita ini berbicara tentang korupsi itu artinya hal yang melanggar aturan atau regulasi. Sehingga saya mengharapkan diskusi kita pada siang hari ini atau wawancara kita siang hari ini menambah wawasan Anda untuk bagaimana keberlanjutan hidup Anda untuk masa yang akan datang, lebih khusus dalam dunia pendidikan. Terima kasih banyak. Baik Bapak, terima kasih untuk sambutan singkatnya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Bapak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak berkaitan dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara tentang korupsi, negara Indonesia sudah mengatur, dia punya regulasi bahwa korupsi itu dilarang oleh aturan. Tetapi adapun kondisi negara kita selama ini masih banyak pemerintah atau yang namanya pemangku kekuasaan itu yang melangkahi regulasi. Kita mau ambil contoh kecil, kita yang berada di pemerintahan desa ini. Di sini kita mengatakan bahwa korupsi itu tidak boleh dilakukan, itu tidak boleh dijalankan. Tapi dalam pertanyaan itu, bagaimana pandangan Bapak tentang berkaitan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa di Indonesia? Kita mau mengambil contoh bahwa dalam perjalanan tugas kami di sini berbicara tentang korupsi itu, kita bisa bilang di sini antara iya dan tidak, karena yang kita jalankan selama ini, kita selalu berjalan di atas regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah atasan. Sehingga
di dalam kepemerintahan, lebih khusus dalam pemerintahan desa, dalam hal ini adalah pemerintahan desa Sompangkolang, yang kami laksanakan selama ini selalu berada di atas regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk sementara dalam kepemimpinan kami, pemerintahan kami di Sompangkolang ini berbicara tentang korupsi, kami ini masih nyaman-nyaman. Sehingga harapannya dalam pertanyaan ini, harapannya sisa masa jabatan kami ataupun siapapun kepemimpinan itu yang akan berlanjut dalam masa yang akan datang, ini tetap dipertahankan. Terima kasih. Bapak tadi ada sebut sebuah regulasi. Kira-kira seperti apa regulasi dari pemerintah untuk aparat-aparat desa? Ya, tentunya mulai dari pemerintah desa sampai di aparat desa. Kalau sekarang mulai dari pemerintah desa atau aparat desa itu, semua yang menjalankan tugas itu, ini semua hasil tes tertulis, tes wawancara yang kami terima mulai dari awal masa jabatan. Sehingga dalam perjalanannya berkaitan regulasi yang kami jalankan, ya untuk selama ini saya berpikir kami selalu berjalan di atas rel yang sudah ditentukan. Untuk sementara kami tidak tahu seperti apa langkah kami yang akan kami ambil untuk tahun-tahun yang akan datang. Sehingga mungkin begitu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Untuk pertanyaan kedua, seperti apa dampak yang paling sering muncul bagi masyarakat dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa atau pemimpin desa? Ya, terima kasih juga saya kembalikan kepada adik-adik bahwa dampak yang paling besar dalam siapa pelaku pemerintahan itu dalam melaksanakan kegiatan itu tipenya berbeda-beda. Karena berbicara tentang korupsi ini tipenya berbeda-beda. Misalnya dalam hal ini di dalam kepemerintahan desa, berbicara tentang dampak, seperti apa dampak yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, dampaknya pasti terjadi keributan. Dampak yang kedua, seorang pemerintah desa, sebuah lembaga kepemerintahan itu pasti ada dia punya visi dan misi. Visi itu mimpi, misi itu juga bagaimana kita merealisasikan sebuah mimpi. Apabila terjadi yang namanya korupsi itu dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah lembaga kepemerintahan, dampak yang berikut, visi dan misi pemerintah desa itu tidak bisa dijalankan. Itu dampak yang kedua. Dampak yang berikut, selain keributan terjadi di tengah masyarakat, visi misi tidak berjalan, dengan sendirinya pembangunan itu mandek. Karena sebuah pembangunan akan berjalan lancar, pembangunan itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar manakala masyarakat dengan pemerintahnya itu selalu akur. Karena poin yang paling penting dalam hal ini, bagaimana kita menjalankan sebuah program itu antara pemerintah dengan masyarakat itu harus selalu berdiskusi dan pada akhirnya harus akur. Sehingga apapun mimpi, apapun visi dan misi dari pemerintah desa itu selalu berjalan bagus kalau antara pemerintah dengan masyarakatnya berjalan bagus. Mungkin itu dampak dari manakala dalam sebuah pemerintahan itu, lebih khusus dalam pemerintah desa, terjadi yang namanya tindakan korupsi. Dampak pertama itu keributan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, visi misi pemerintah desa itu tidak bisa dijalankan dengan bagus. Yang ketiga,
hambat atau mandaknya pembangunan yang ada di dalam pemerintah desa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Bapak. Baik, kami masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira menurut Bapak, hal apa saja yang dapat mencegah tindakan korupsi di tingkat desa, baik itu berkaitan dengan dana desa ataupun dana lainnya? Menurut kami, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bernilai dan poin mungkin yang penting dalam hal ini. Langkah yang pertama, bahwa sebuah kepemerintahan, pemerintah desa itu mulai dari kepala desa maupun aparat. Yang pertama, kepala desa dan aparat desa mengerti dengan tupoksi. Itu langkah yang pertama. Sebelum memangku sebuah jabatan, harus mengerti apa tupoksi. Dengan mengertinya tupoksi masing-masing, mulai dari kepala desa sampai perangkat desa, itu artinya kinerja dalam perjalanan tugas itu tahu seperti apa tugas saya, seperti apa tugas juga yang lain. Sehingga ini salah satu langkah yang kita ambil di lembaga pemerintahan desa ini untuk tidak terjadinya yang namanya korupsi. Yang kedua, langkah yang perlu kami ambil bahwa sebuah lembaga pemerintahan itu harus mengerti apa poin dari tugas yang kita emban. Dalam arti sebuah kegiatan itu harus berjalannya pakai hati, sehingga poin dari kegiatan itu apapun yang sudah direncanakan itu, perencanaan mulai dari pemerintah desa dan juga masyarakat, itu akan berjalan bagus manakala pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah apapun itu dijalankan pakai hati. Setelah kita jalankan semua tugas kita itu pakai hati, berarti sudah pasti kita akan melaksanakan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ya, mungkin itu jawaban dari kami selaku pemerintah desa. Ya, dari pertanyaan nomor 3 tadi, mungkin itu langkah-langkah yang perlu kita ambil. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 4, sebagai seorang pemimpin, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama atau faktor utama seorang pejabat atau seorang pemimpin sehingga dia bisa terjerumus ke dalam tindakan korupsi? Di dalam pertanyaan yang keempat, kalau kami atau saya secara pribadi, saya selalu jujur mengatakan bahwa mungkin hal atau penyebab pertama kenapa terjadinya itu korupsi di setiap lembaga pemerintahan itu, yang pertama itu soal ekonomi. Yang kedua, ini menurut pengalaman yang pernah kita lihat, yang pernah kita jalankan, walaupun hal ini tidak terjadi di lembaga pemerintahan desa Sompangkolang, tetapi itu tadi langkah yang pertama soal ekonomi, dan langkah yang paling fatal, pemerintah itu tidak punya hati. Langkah yang paling fatal, pemerintah itu tidak punya hati bahwa di dalam sebuah pemerintahan itu tahu kita bertanggung jawab kepada masyarakat banyak. Ini dampak yang paling signifikan
resikonya seorang pemimpin itu tidak punya hati untuk bagaimana kita menjalankan tugas itu. Pertama, berpikir soal kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, berpikir soal bagaimana lajunya roda pembangunan dalam sebuah wilayah. Sehingga kita belajar pengalaman, mulai pengalaman yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, juga pengalaman yang kita dengar, dan juga pengalaman yang kita nonton dalam televisi, bahwa korupsi itu terjadi 0,5% itu terjadi karena faktor ekonomi. Tetapi 90% lebih itu terjadi karena pemimpin itu tidak punya hati. Pemimpin itu tidak punya harga diri. Pemimpin itu tidak punya pikiran bahwa tugas yang sedang kita emban, tugas yang sedang kita jalankan itu kita sedang melayani masyarakat. Sehingga ini salah satu faktor penyebab kenapa korupsi itu selalu terjadi. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kalau kita di pemerintahan desa berbicara tentang korupsi, saya berpikir ya korupsinya tidak terlalu seperti apa sekali. Tetapi kalau kita belajar di pemerintahan yang lebih tinggi, walaupun kita tidak pernah lihat, tapi kita baca di media, nonton di televisi, bahwa terjadinya korupsi itu faktor yang paling fatal itu pemimpin itu sendiri tidak punya hati untuk bagaimana dia menjalankan tugas itu melayani banyak orang. Karena poin yang paling penting di sini adalah memimpin memegang sebuah kekuasaan dalam sebuah pemerintahan itu, pertama melayani banyak orang, yang kedua berpikir soal masyarakat, berpikir baik itu dari sisi pendidikan maupun dari sisi pembangunan. Sehingga ini langkah yang paling fatal. Seorang pemimpin tidak punya. Terima kasih. Terima kasih jawaban Bapak. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak agar tidak ada lagi tindakan korupsi baik itu di tingkat desa maupun di tingkat pemerintahan lain? Ya, harapan yang pertama di sini saya berposisi selaku pemerintah desa. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kami selaku orang tua, harapan yang pertama, pihak penegak hukum bekerja semaksimal mungkin untuk bagaimana mengatasi kejadian-kejadian yang sudah terjadi, lebih khusus dalam menangani korupsi melalui dinas-dinas terkait, supaya orang yang memegang kekuasaan atau orang yang berpegang dalam posisi kepemimpinan hati-hati dalam menjalankan tugas. Itu harapan yang pertama. Itu tadi, bahwa penegak hukum selalu membuka mata. Yang kedua, bahwa dalam lembaga pemerintahan yang namanya peran dari monitoring itu sudah dibagi menurut regulasi yang ada. Sehingga selain penegak hukum, tim monitoring dari setiap lembaga itu selalu berjalan dengan bagus. Sehingga kinerja dari sebuah kepemimpinan itu, lebih khusus dalam hal ini adalah pemerintahan desa, selalu berjalan di atas rel yang sudah ditentukan. Itu harapan yang kedua. Harapan yang berikut, generasi penerus, lebih khusus dalam hal ini anak-anak yang masih ada dalam lembaga pendidikan, harus belajar benar. Dengan situasi, dengan kejadian yang pernah terjadi, lebih khusus dalam hal ini adalah berkaitan dalam masalah korupsi yang terjadi di negara kita ini. Harapan kami selaku pemerintah sekarang, harapan kami juga selaku orang tua, dengan hadirnya mahasiswa baru bisa melihat kira-kira bagaimana Anda membuka mata, bagaimana Anda membuka hati untuk kedepannya membenahi
kira-kira hal apa yang harus kita ambil dalam masalah korupsi yang ada di Indonesia, sehingga harapan kami selaku pemerintah, selaku orang tua juga, pihak penegak hukum membuka mata dan membuka hati bagaimana mereka tangani kasus korupsi yang merajalela di negara kita ini, baik itu berupa atasan maupun pemerintah yang taat dari pemerintahan desa, selalu membuka mata dan jalankan itu dengan baik. Harapan yang sedikit saya ulangi, Anda yang sekarang kategori mahasiswa, ada yang sekarang kategori masih berada di lembaga pendidikan, tolong lihat ini baik. Kira-kira gimana solusi Anda yang terbaik untuk masa depan negara ini, untuk masa depan wilayah ini, supaya masalah korupsi yang terjadi sekarang ini tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Mungkin hal itu yang perlu saya sampaikan dalam tindakan yang kita ambil untuk menangani kasus ini. Terima kasih, saya kembali. Baik Bapak, tadi Bapak sedikit menunjukkan dulu tentang dampak dari tindakan korupsi ini. Salah satunya yaitu pembangunan itu mandat atau tidak berjalan dengan lancar. Jadi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya Bapak agar pembangunan terus berjalan dengan lancar dan terhindar dari korupsi? Bagaimana upaya kami supaya tidak terjadi mandaknya pembangunan dan tidak terjadi lagi korupsi. Ya, sebenarnya hal ini pertanyaan retoris yang susah juga kami mendapat jawaban. Apa alasannya? Bahwa yang kita jawab pada kesempatan ini, yang kita sampaikan pada siang hari ini, itu real yang terjadi di lembaga pemerintahan kami. Bahwa langkah yang perlu kita ambil dalam bagaimana kita menangani korupsi supaya pembangunan yang kita inginkan itu berjalan dengan bagus, sebenarnya susah-susah kami untuk menjawab. Apa alasannya? Karena di dalam perjalanan tugas kami di sini, yang pertama les, sehingga apapun hasil keputusan waktu musren dan juga musdes yang dijalankan di lembaga desa itu yang dilaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari, lebih khusus dalam kegiatan dalam tahun berjalan. Sehingga selama ini yang kami buat di lembaga pemerintahan desa Sompangkolang lebih khusus dalam tahun berjalan, misalnya di tahun 2023 ini, apapun kegiatan itu yang kita laksanakan, baik itu yang bersumber dari dana desa dan juga ADD, alokasi dana desa, semuanya berbasis kesepakatan. Di situ antara masyarakat dengan pemerintah desa sudah membagi peran. Sudah membagi peran dalam arti pemerintah desa punya kewenangan selaku pengguna anggaran. Peran yang berikut dari masyarakat adalah bagaimana masyarakat melaksanakan kegiatan dan juga bagaimana masyarakat memonitoring kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga dalam hal ini yang kita jalankan selama ini, pertama kita laksanakan itu berdasarkan hasil musyawarah. Itu sudah dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama dan dimuat dalam berita acara tertulis, sehingga apapun perjalanan itu sesuai dengan agenda yang sudah kami bahas di dalam perencanaan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi selama ini bahwa fungsi kontrol dan juga monitoring dari masyarakat itu selalu berjalan dengan baik, sehingga dalam kepemimpinan kami adik-adik ini sudah hampir 5 tahun,
dalam kepemimpinan kami antara pemerintah desa dengan masyarakat selalu berjalan akur. Tugas pemerintah selaku pengguna anggaran, tugas masyarakat selalu bekerja di lapangan dan juga tim monitoring itu kami jalankan dengan baik, sehingga pembangunan yang kita rancang melalui Musdes dan juga Musren itu berjalan lancar adanya di Desa Sompangkolan, sehingga antara masyarakat dengan pemerintah desa itu tidak ada yang namanya GM, tidak ada yang namanya GM. Sehingga mungkin langkah yang kita ambil dalam bagaimana supaya pembangunan itu berjalannya dengan bagus, korupsi itu tidak terjadi, kegiatan yang kita laksanakan itu harus kita berjalan di atas rel yang sudah ditentukan. Itu tadi langkahnya. Yang pertama, bangun sebuah komunikasi, diskusi di dalam lembaga pemerintah desa itu antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, kita membagi tugas. Pemerintah desa berhak selaku pengguna anggaran, masyarakat yang melaksanakan kegiatan itu di lapangan, dan yang kedua, peran masyarakat selalu monitoring dalam berjalannya kegiatan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang Baik Bapak, terima kasih untuk kesediaannya tadi menjawab semua pertanyaan yang telah kami lontarkan, dan dari jawaban-jawaban yang Bapak berikan di sini kami bisa menambah ilmu dan kami bisa menemukan titik terangnya kenapa sih seorang aparat desa atau seorang pemimpin wilayah itu melakukan tindakan korupsi dan apa dampak yang paling sering muncul di tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih. Sebelum saya tutup, karena poin dari wawancara atau diskusi kita hari ini, pasti pertanyaannya kenapa terjadi korupsi dan jawabannya apa dampak. Saya ulangi lagi atas wawancara yang kita laksanakan pada siang hari ini, bahwa itu tadi penyebab kenapa terjadinya korupsi itu. Kalau di lembaga tingkat desa, satu, ekonomi, itu tidak bisa dipungkiri. Artinya apapun yang saya sampaikan ini saya omong pakai hati. Yang kedua, fatalnya pemerintah itu mulai dari pemerintah atas sampai pemerintah bawah di tingkat desa. Pemerintah itu terjadi korupsi karena tidak pakai hati dalam memimpin, dalam menjalankan tugas. Sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa saya memangku sebuah jabatan, saya menjalankan sebuah tugas, saya sedang bertanggung jawab. Saya sedang bertanggung jawab dengan masyarakat yang begitu banyak. Saya sedang bertanggung jawab bagaimana masa depan masyarakat yang ada di wilayah kepemimpinan itu sendiri. Itu berkaitan apa penyebabnya terjadi korupsi. Yang kedua, dampak. Saya ulangi lagi atas jawaban yang telah saya sampaikan tadi. Kalau berbicara tentang dampak, itu pasti dampaknya sangat besar. Masa depan wilayah itu pasti akan terganggu. Yang kedua, antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri pasti selalu tidak akur atau terjadi yang namanya keributan. Sehingga harapan saya kegiatan kita hari ini lebih khusus dalam wawancara bagaimana solusi yang terbaik untuk menghilangkan yang namanya kasus korupsi di dalam sebuah lembaga kepemerintahan itu tadi, jalan itu pakai hati. Yang kedua, pahami apa tugas saya yang sebenarnya. Terima kasih. Saya kembalikan. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan terakhir dari kami, apa harapan Bapak untuk kami selaku mahasiswa? Ya, terima kasih. Ini jawaban saya mungkin yang terakhir. Harapan ini yang pertama, saya selaku pemerintah Desa Sompangkolan. Yang kedua, mungkin harapan ini kami ini selaku orang tua dari semua anak-anak yang ada di lembaga itu.
harapan yang pertama, berpikirlah masa depan. Hari ini adalah kunci dari bagaimana masa depan Anda sendiri, antara hasilnya baik atau tidak. Saya ulangi lagi bahwa harapan ini yang pertama saya selaku pemerintah desa, yang kedua kami selaku orang tua, kami mengirim Anda ke sebuah lembaga pendidikan itu. Poin yang pertama, bisa merubah nasib untuk masa depan. Yang kedua, bahwa di tangan Anda negara ini menjadi masa depan yang terbaik. Bahwa di dalam kepemerintahan Indonesia ini, lembaga pendidikan ini menjadi skala prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah atas, mulai dari presiden dan juga kementerian-kementerian yang ada. Lembaga pendidikan itu selalu diperhatikan. Apa poin dari semua ini? Bahwa masa depan negara ini ada pada tangan anak-anak generasi. Sehingga harapannya keterpurukan yang terjadi hari ini dengan hadirnya semua generasi yang wawancara dengan kami pada siang hari ini akan merubah nasib negara ini. Sehingga pada intinya kejadian atau keterpurukan yang terjadi di negara kita ini pada hari ini sudah terjadi dengan munculnya generasi penerus itu akan ditiadakan atau dihilang. Terima kasih. Allah, mungkin masih ada tambahan. Pas. Baik Bapak, sekian untuk proses wawancara kita hari ini. Untuk kesediaan waktunya kami sangat mengucapkan terima kasih, dan untuk harapannya baik itu untuk masa pemerintahan ataupun untuk kami mahasiswa, kami sangat berterima kasih. Luar biasa sekali harapan yang Bapak sampaikan kepada kami, baik itu selaku pemerintah desa maupun juga selaku orang tua, dan ini sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Terima kasih.